sudah beralih ke kursi roda. Amin. Kedepannya apa yang akan dilakukan? Ya, saya pertama bersyukur, terima kasih dengan pembahasan Raperda kursi roda RPH yang berjalan 3 bulan di Komisi B di Pansus. Saya ucapkan terima kasih dengan perubahan Badan Hukum RPH. Sebelumnya perusahaan daerah menjadi perseroan daerah perseroda. Terima kasih ya. Pak Ketua, selamat ya. Ya, ini menjadi awal kita untuk menata kembali RPH Surabaya yang dulunya berkutat pada jasa potong hewan dan penyediaan daging. Dengan perseroda ini maka menuntut adanya diversifikasi usaha. Harapan pimpinan Dewan dan pemerintah kota tentunya RPH lebih berorientasi pada keuntungan, profit oriented dengan usaha-usaha yang diamanahkan di dalam perda, misalkan adanya penggemukan sapi, pengiriman barang, adanya produksi olahan dan sebagainya. Kalau ngomong keuntungan ya, kira-kira ke depannya apa yang perlu ditata untuk mencapai target ini? Ini kita transisi ini masih kita bahas dengan Pemkot karena sekarang memang fokus kami kan membenahi di perusahaan daerahnya dulu. Alhamdulillah 2023-2024 kita tidak sampai defisit. Ini tentunya perkembangan yang baik. Sekarang sebelumnya RPH sempat merugi ya. Ini alhamdulillah 2 tahun berturut-turut ini tidak sampai defisit. Pendapatan kami 1 miliar di 2023, di tahun 2024 itu sekitar labanya ya 500 juta. Barusan tentunya akan, karena kami sementara kan fokus di jasa potong dan rintian daging. Harapan ke depan nanti kita akan olah kembali karena semuanya kan akan berbeda strukturnya. Jadi nanti ketika sudah berbentuk PT RPH Surabaya kursi roda itu tertinggi di RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham, ada Pak Wali Kota dan pemegang saham, disitu akan menentukan arah kebijaksanaan perusahaan. Makanya mohon bersabar dulu, akan ada format-format ulang penataan kelembagaan organisasi dari perusahaan daerah menjadi kursi roda. Ini kami transisi dulu. Sementara kan diamanahkan Badan Pengawas dan Direksi tetap bekerja. Karena kami kan dengan perubahan ini tidak serta-merta kemudian langsung masuk ke kursi roda, tapi transisi dulu. Nah, transisinya tentunya akan ada komunikasi dan pembicaraan tentang aset, penyertaan modal dan sebagainya. Utamanya kami sekarang fokus menyelesaikan legalitas akte PT RPH Surabaya kursi roda. Terkait dengan aset, apakah aset RPH itu sudah istilahnya legal, tidak bermasalah? Saya dengar Alhamdulillah soalnya aset dari perusahaan daerah RPH kursi roda tentunya akan otomatis menjadi aset dari PT RPH Surabaya kursi roda. Nah, kami memang selama ini mengatakan kepada Pemkot, penyertaan modal kepada RPH itu biasanya berbentuk dalam bentuk aset dan peralatan. Contoh, ketika Banjar Sugihan diresmikan, itu kan sebenarnya asetnya penambahan aset untuk RPH. Kami nggak menerima uangnya, tapi sudah dibuatkan bangunan, ada alat pemotongan dan diserahkan kepada RPH. Begitu juga dengan tempat pemotongan lain di Lakar Santri, Bu ya, potong unggas yang akan segera diresmikan Pak Wali Kota maupun di Tambak Osowilangun yang sedang disiapkan finishingnya untuk pemotongan sapi. Untuk pembenahan ke dalam kan ini kira-kira nantinya butuh berapa bulan, Bro? Sehingga perusahaan ini bisa bekerja dengan kami tidak menyangka sebegitu cepat ini pembahasan dan selesainya. Tentunya ini kami akan rawatkan internal, kami segera komunikasi dengan Pemkot karena pertama kali kami harus mengamankan legalitasnya dulu. PT dulu, kemudian nanti ada aset, ada pegawai, kemudian ada keuangan yang itu mungkin butuh transisi. Sekitar berapa bulan berarti? Tahun atau 6 bulan ya? Paling cepat 6 bulan. Ya, paling cepat 6 bulan karena ini transisinya memang harus diatur. Tapi prinsipnya sebenarnya PT RPH Surabaya kursi roda dengan perusahaan daerah ini hanya berganti nama Badan Hukum saja. Nah, tapi ketika sudah berbentuk PT itu lebih profit. Setelah berbentuk badan, kira-kira peningkatan pendapatan dari RPH ini meningkat berapa persen kira-kira nanti? Bentar, Pak Rodi dari keuangan ya? Lebih detail sekarang saya. Jadi gini, kalau sekarang ini sektor kita pendapatan itu hanya di 2 sektor. Jadi nanti dengan adanya PT kita lebih berkembang lebih banyak lagi. Mungkin kita akan banyak bidang yang akan kita garap. Insya Allah nanti kalau tahap awal mungkin target kita bisa 20%, bisa ada kenaikan pendapatan. Apa saja kira-kira pertama nanti yang paling diutamakan prioritas? Yang paling pertama itu adalah penyewaan. Kita bisa melakukan diversifikasi usaha di bidang selain pemotongan, kita bisa melakukan ada penyewaan jasa, penyewaan cold storage, terus apalagi nanti kita juga melakukan jual beli, istilahnya bisa
melakukan perdagangan di ternak hewan dan itu yang kita jajaki terlebih dahulu. Kehadiran PT di pasar apakah tidak akan mempengaruhi pedagang-pedagang yang swasta di? Oh tidak, jadi kalau kita nggak main secara ini, tapi kita dari pemotongan itu kita naikkan, istilahnya kalau dulu kita hanya jasa aja, sekarang kita bisa nyewakan tempatnya, terus kita bisa menjual produk itu dan kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memasarkan hasil dari hasil dari produksi dari RPH. Kan selama ini kita hanya menjual, tidak bisa melakukan kerjasama dengan pihak luar. Gitu. Terima kasih. Ya. Berharap kepada RPH Kota Surabaya, Persiroda, agar lebih kreatif lagi, lebih serius lagi dalam membangun profit di RPH. Karena apa? Ketika tidak itu dilakukan dengan serius, maka akan ketinggalan. Ketika Persiroda ini sudah ditetapkan dan dijalankan. Apa sih bedanya antara sebelumnya dengan sekarang setelah menjadi Persiroda? Tugas mungkin. Ya. Bedanya ada sedikit perbedaan, yakni dalam struktur yang mana dulu bawas, sekarang komisaris. Ya kan? Dulu direksi cuma 3, sekarang bisa sampai 5. Dulu pemilik saham itu tidak ada, langsung bertanggung jawab pada wali kota. Sekarang pemilik saham namanya RUPS, itu wali kota. Apakah boleh swasta menaruh saham? Boleh, karena Persiroda. Kalau dulu nggak boleh. Ketika itu dilakukan, maka RPH harus betul-betul lebih kenceng lagi dalam membangun pemasukan di RPH. Ya, kalau dari DPR sendiri, kira-kira untuk tahun ini mungkin dividennya bisa berapa persen? Ada kenaikan maksudnya? Oh ya, ada kenaikan lah, harus bisa mencapai 10%, ada kenaikan 10% dari sebelumnya di RPH. Kalau dukungan Komisi B, dari sisi apanya? Dukungan Komisi B dari sisi satu, dengan terjadinya Persiroda ini, pembayaran semuanya harus via non-tunai, ya kan? Tidak ada sekarang bayar langsung cash and carry, ya kan? Harus semuanya berubah menggunakan QRIS, ya kan? Cardless ya. Nah, terus ada juga bisa membuat rumah daging lagi, tidak hanya di Pegirian, tapi juga ada di Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Utara, Surabaya Pusat, semuanya ada rumah daging yang dikelola oleh rumah potong hewan. Oke, makasih Ketua.